Terpujilah Tuhan atas kebaikannya kepada kita semua. Topik Sabda Sadik Firman yang benar untuk hari ini adalah tanggung jawab orang Kristen, yang terambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai dengan 24. Saya akan membaca ayat 18 dan seterusnya. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Ini adalah Gunung Sinai. Ayat 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercika, yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak berubah. Sejak dulu, sekarang, dan selamanya. Ia tetap Allah yang kudus dan tidak pernah berkompromi dengan dosa. Ia pasti akan menghukum orang yang tidak mau bertobat. Akan tetapi, Allah pun tidak berubah dalam kasih-Nya. Ia senantiasa siap untuk mengampuni dan memulihkan orang yang mau bertobat. Firman Tuhan berkata bahwa orang Kristen tidak lagi harus hidup dalam ketakutan akan hukuman Allah yang dahsyat, seperti yang pernah terjadi pada umat Israel ketika Allah datang menghampiri mereka di Gunung Sinai. Sebagaimana di dalam Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus, karena di dalam Kristus Allah hadir untuk menyatakan kasih dan pengampunannya. Sesuai Alkitab, Gunung Sinai melambangkan kehadiran Allah yang menghukum manusia berdosa, dan Bukit Sion melambangkan kehadiran Allah yang menebus dosa dan memberkati manusia yang bertobat. Selanjutnya dikatakan juga, jika darah Habel dulu menghakimi Kain yang telah membunuhnya, maka darah Tuhan Yesus justru menebus manusia berdosa yang telah menyalibkannya. Dengan jelas, firman Tuhan mengatakan agar orang Kristen Yahudi dan kita orang Kristen sekarang ini semestinya tidak lagi memikirkan untuk berpaling dari Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup yang menyertai kita senantiasa. Saudara-saudara, jangan menolak Tuhan Allahmu. Ini bukan persoalan lisan atau ucapan, namun ini adalah totalitas hidup kemanusiaan dalam wujud tindakan hormat, takut, dan taat kepada Tuhan. Bagi umat Israel, Tuhan telah berkarya bagi mereka demi masa depan, membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan selama lebih 400 tahun. Kepada umat Israel, Tuhan telah menunjukkan keilahiannya di Gunung Sinai, memberi 10 perintah Allah sebagai tuntunan hidup yang harus ditaati dan dilaksanakan. Di Gunung Sinai, dalam bentuk api yang menyala, asap, bunyi sangkakala, Tuhan hadir kepada umatnya dan membuat umat Israel menjadi gemetar. Bahkan dikatakan juga Musa pun ketakutan dan sangat gemetar. Penulis Ibrani mengingatkan peristiwa ini kepada orang Kristen Yahudi dalam pemahaman mereka yang baru di dalam diri Yesus Kristus. Bila dulu bangsa Israel datang berjumpa dengan Tuhan di Gunung Sinai dalam pandangan yang sangat mengerikan, namun sekarang bangsa Yahudi boleh datang ke Bukit Sion, dan Bukit Sion ini sering digambarkan sebagai rumah Allah atau bait suci Allah. Di Bukit Sion, mereka boleh datang menyembah, mengucap syukur, beribadah dengan hormat dan takut, serta mendengarkan firman-Nya. Dalam ayat 22 disebutkan, datang ke Bukit Sion, kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, Yerusalem surgawi. Ini artinya sebuah tempat khusus yang disediakan Tuhan Yesus bagi setiap orang Kristen, yaitu surga kekal. Kondisi di Gunung Sion sama sekali berbeda dengan kondisi di Gunung Sinai yang penuh dengan ketakutan dan keputusasaan. Di dalam Ibrani 12 ayat 24 disimpulkan bahwa darah Kristus jauh lebih unggul daripada darah binatang yang dipersembahkan oleh Habel atau oleh imam-imam keturunan Lewi. Darah Habel memohon keadilan, hukuman atas pembunuhnya.
Waktu Habel dibunuh, darahnya ditanam menuntut pembalasan. Sedangkan darah Kristus yang tercurah di Kalvari memohon ampun bagi orang-orang yang menyiksanya. Waktu Yesus disiksa dan mati disalib, darah Yesus membuka jalan untuk perdamaian. Pengorbanannya telah memungkinkan manusia untuk berhubungan langsung dengan Allah Bapa di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau dicapai dengan mengungkapkan Gunung Sinai dengan Gunung Sion dan darah Habel dengan darah Kristus? Dengan gambaran ini, orang Kristen Yahudi yang sedang mengalami penganiayaan dan keputusasaan dapat memilih sendiri anugerah dan rahmat dari Gunung Sion atau hukuman dari Gunung Sinai. Bagaimana pilihan saudara? Di Gunung Sinai atau di Bukit Sion? Dahulu manusia ada di bawah kekuasaan hukum yang menakutkan. Hubungannya dengan Allah merupakan jarak yang tak dapat dijembatani dan adanya rasa takut yang mengerikan. Tetapi setelah Yesus datang, hidup, mati dan bangkit dari kematian dan naik ke surga, maka Allah Bapa yang berada jauh menjadi dekat dan jalan menjadi terbuka untuk kita datang langsung ke hadiratnya. Oleh karena itu, penulis Ibrani mengingatkan bangsa Yahudi Kristen dan kita orang Kristen saat ini akan sebuah tanggung jawab yang besar, yaitu supaya orang Kristen jangan menolak Yesus Kristus, bersyukur senantiasa, mendengar firman-Nya dan beribadah kepadanya. Beriman itu bukanlah statis, tetapi dinamis. Artinya, kita terlibat aktif di dalam pembangunan manusia yang memiliki belas kasihan, semakin bermartabat, menciptakan lingkungan yang bersahabat. Ibadah adalah praksis kehidupan. Ibadah adalah perayaan hidup atau hidup yang dirayakan. Ibadah bukan sekedar kita datang ke gereja, mendengar firman, bernyanyi, berdoa. Tetapi bagaimana kita membawa gereja, membawa firman, membawa nyanyian, membawa doa dan menghadirkan Yesus Kristus di dalam setiap gerak kehidupan kita, dalam pekerjaan, dunia usaha, dan apapun aktivitas kita setiap hari. Inilah arti dari ibadah sesungguhnya kepada Tuhan. Ibadah yang sesungguhnya akan sampai kepada maksud dan tujuannya apabila setiap orang menunjukkan peran aktif dalam pembangunan hidup dirinya dan sesamanya. Oleh karenanya, sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan, mulai pagi ini dan seterusnya, bangunlah hidup bersyukur dan bertekunlah senantiasa dalam Tuhan di setiap aspek kehidupan saudara. Dan bangunlah sikap takut dan hormat kepada Tuhan di setiap gerak hidup saudara setiap hari. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih untuk diberikan kesempatan untuk membagikan, untuk belajar firman Tuhan, di mana kami sebagai umat-Mu Tuhan yang telah diselamatkan, telah ditebus dosa kami. Ada satu tanggung jawab yang besar yang telah Kau berikan pada kami, agar kami boleh melaksanakan amanat agung dengan benar, menjadi saksi-Mu dan beribadah kepadamu dengan benar ya Tuhan. Dan kiranya Roh Kudus saja yang akan menolong kami, akan memimpin kami, agar hidup kami mulai hari ini sungguh semakin dekat denganmu, sungguh semakin menjadi seperti Kristus. Terima kasih ya Tuhan, dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, dan diberkatilah umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba sudah berdoa dan bersyukur. Amin.